Film dimulai dengan keributan antara ibu dan anak, yang mana sang ibu melarang anaknya untuk nongkrong dengan temannya yang tidak berfaedah itu. Sang anak yang bernama Tyler White dan sang ibu yang bernama Joan White, tentu saja sebagai anak muda yang masih berproses mencari jati diri, Tyler menantang larangan sang ibu. Pertengkaran antara anak dan ibu itu bahkan sampai diketahui oleh tetangga. Namun Tyler mengabaikan hal itu dan tetap saja pergi bersama temannya yaitu Carlton. Mari saya perkenalkan teman Tyler nongkrong malam ini. Si rambut gimbal bernama Squishy, si kalem bernama Graham Cracker, dan si tampan bernama Boston, yang sempat bercanda dengan memaksa Tyler memesan minuman sekaligus meminta KTP. Khawatir dengan kondisi sang anak, Joan mencoba menelpon Tyler. Namun sayangnya, Tyler justru mengabaikan telepon sang ibu. Sementara Boston justru mengangkat telepon itu dengan tujuan bercanda. We're their best friend, Tyler. They want me in there with them, so... Oh, we're having a threesome. Merasa mulai membosankan, Squishy mencoba menikmati momen dengan menghisap ganja. Dan berhubung rumah dalam keadaan kosong, Boston mengajak mereka berpesta ganja di rumah orang tuanya. Singkat waktu, mereka sampai di rumah Boston dan mulai berpesta ganja dengan metode Corsa, di mana mereka menghisap ganja secara berkeliling satu persatu. Okay. Dalam keadaan ngefly, Tyler mulai bercerita bahwa sang ayah sejatinya seorang kartel yang sudah lama dicari oleh FBI, tepatnya di Amerika Utara, dan mereka yang mulai ngefly tingkat dewa memutuskan menginap di rumah itu. Beralih ke Joan yang mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Tyler untuk pulang ke rumah malam ini. Namun Tyler menolak dengan alasan akan menginap di rumah Squishy, dan faktanya dia mencoba tidur di samping Boston. Keesokan harinya, Joan dan tetangganya yang bernama Val dikejutkan dengan kepulangan Tyler dalam keadaan menangis. Dan Val yang mulai curiga itu adalah drama, mencoba membuka HP-nya, namun dilarang oleh sosok Joan. Scene beralih manakala Joan pulang ke rumah dan melihat penampakan Boston bersama Tyler. Tentu saja Joan curiga Boston akan memberi pengaruh buruk kepada anaknya. Namun Tyler mencoba mengelak dan berkata Boston seorang maho. Going on between the two of you? God, Mom. Boston's just a friend. I'm pretty sure he's gay. Singkat waktu, 1 bulan telah berlalu. Joan bercerita kepada Val bahwa semenjak mengenal Boston, nilai matematika Tyler terus meningkat. Dan Joan merasa gemas saat Boston memanggil Tyler dengan sebutan Dede. Tak lama setelah itu, Joan merasa terharu di mana Boston begitu bekerja keras untuk beberes di dalam rumahnya. Dan daripada Boston lontang-lantung di luar sana, Joan menawarinya untuk tinggal di kamar sebelah. Betapa terkejutnya saya, Anda, dan kita semua karena faktanya kebaikan Boston selama ini adalah agar mereka bisa tinggal bersama dan bercocok tanam sesering mungkin. Sampai pada akhirnya terjadi momen di mana mereka berkumpul, dan momen itu digunakan Joan untuk mencari info tentang hubungan Boston dan Tyler. Dan benar saja, Joan menemukan video adegan mesum anaknya dengan sosok Boston. Tidak hanya video mesum itu, Joan juga menemukan barang haram yaitu narkoba. Tentu saja, itu membuat Joan murka dan mengusir Boston. Walaupun faktanya, Tyler mengancam Joan juga akan ikut pergi. Just go, please. Where to me, those drugs aren't yours. How do you ever just believe me? Setelah mereka pergi, Joan mencoba meluapkan isi hatinya di masa lalu kepada Val, di mana saat Tyler masih sangat kecil, dia sangat merepotkan. Sampai pada akhirnya, Joan menamparnya dengan sangat keras. Tanpa diduga, momen itu disaksikan oleh pihak Dinas Perlindungan Anak. Alhasil, mereka membawa Tyler pergi dan itu cukup membuat Joan merasa ingin mati.
Setelah diambil pihak Dinas Perlindungan Anak selama 6 bulan, mereka mengancam akan mengambil Tilar kecil kembali apabila Joan kembali melakukan kekerasan. Dan mereka pastikan Joan tak akan bertemu lagi dengan Tilar. Itulah yang membuat Joan kesulitan untuk membuat Tilar hidup disiplin. Singkat waktu, entah apa yang terjadi di mana Val masuk ke rumah Joan dan melihat penampakan di mana Baston sedang berdua dengan Graham di dalam kamar. Tentu saja itu hanya sebuah drama agar bisa terus bersama Tilar. Sampai pada akhirnya Joan mendapatkan kabar bahwa Tilar sudah lama tidak bersekolah dan dia curiga Tilar bersama Baston. Dan benar saja, Tilar bersembunyi di dalam lemari. You son of a bitch! Kid anymore. We love each other. What? You love her? Sudah muak dengan semua ini, dari temuan narkoba, video mesum, bahkan pengakuan mereka saling mencintai, membuat Joan benar-benar mengusir Baston. Get out of the house! Hit me! Go! Tentu saja, agar Tilar semakin jerah, dia menyita handphone miliknya dan akan melacak di mana Baston berada dan akan menuntut Baston dengan pasal pemerkosaan. Walaupun faktanya Tilar masih bisa bertemu dengan sosok Baston. Scene beralih manakala Tilar sudah pulang ke rumah. Di sini, Joan mencoba membujuk Tilar bahwa apa yang dia lakukan selama ini tujuannya hanyalah demi kebahagiaan seorang Tilar. Tilar adalah sumber kebahagiaan seorang Joan. Namun Tilar justru mengungkit kesalahan masa lalu manakala Joan menampar Tilar saat usianya masih sangat kecil. Tentu saja Joan sangat terpukul dan merasa akan kehilangan lagi sosok anaknya itu. Anak yang sudah tidak respek kepada orang tuanya, anak yang lupa berterima kasih dengan segala perjuangan dalam mengasuh sampai dewasa. Keesokan harinya, Joan membereskan semua barang milik Baston di rumahnya. Hal itu dimaksudkan agar Baston benar-benar tidak kembali. Tentu saja sebagai seorang teman, Val mengingatkan ini cuma memancing amarah seorang Tilar. Val merasa akar permasalahan ini hanyalah ego yang tinggi antara Joan dan Tilar. Harusnya Joan menyembuhkan luka masa lalu Tilar dan mulai hidup berdamai dengan dia. I don't give a shit anymore. Setelah sampai di rumah, Tilar dibuat murka manakala barang-barang milik Baston akan dimusnahkan. Dan puncaknya, Tilar mendorong Joan dari atas tangga. Beruntung, Joan tidak terluka. Mulai menarik, di mana Joan menyuruh pihak panti asuhan dan berharap Tilar akan sadar setelah dikurung di sana berhari-hari. Malam harinya, Joan mulai mengalami depresi, di mana dia teringat dengan semua momen saat Tilar masih kecil. Joan melampiaskan amarahnya dengan membuang foto lalu menangis. Setelah selesai menangis, dia menemukan sebuah buku diari milik Tilar dan Baston. Dan hal itu akan dijadikan bukti oleh Devon, suami Val, untuk menjebloskan Baston ke dalam penjara. Well, prison's gonna be the least. You got me. Memang agak lain ibu yang satu ini, karena setelah menyerahkan buku diari itu ke pihak sheriff, dia membawa Tilar kembali ke rumah. Tentu saja dia mulai murka manakala buku harian itu disita pihak kepolisian. Malam harinya, berbekal sebuah handphone, Tilar memberi info untuk menemuinya di depan rumah. Merasa kesaksian sang ibu dan buku harian itu akan membuatnya dipenjara selama 20 tahun, Tilar mempunyai ide untuk membunuh ibunya sendiri. What choice do we have? Either you're gonna go to prison and we'll never see each other again. Make us that. Sebelum aksi keji itu dimulai, Baston mencoba mengajak Tilar kabur. Namun Tilar menolak karena Tilar masih di bawah umur, jadi tak akan bisa pergi jauh. Menurutnya, ini adalah yang terbaik. Berbekal sebuah pisau tajam, mereka memulai aksi kejinya. Dan tentu saja, setelah ditusuk berkali-kali, sang ibu akhirnya tewas mengenaskan. Dan mereka tidur bersama di samping mayat sang ibu.
Keesokan harinya, setelah membersihkan diri, Boston justru melamar Tilar dan merasa agar silaturahmi tidak terputus, mari bertunangan lalu menuju jenjang yang lebih serius. Yes. I didn't think that I could be this happy. Yes, my fiance. Sementara itu, Val merasa curiga di mana Joan tidak membalas pesan darinya. Nah, sadar akan membuat curiga, mencoba membalas pesan Val dengan mengatakan akan kembali tidur. She's going back to bed. So am I. Sebagai tetangga yang baik, Val mencoba memberinya makanan. Namun sesampainya di depan pintu, Val justru bertemu Tilar yang sudah menyiapkan pisau apabila Val nekat masuk. Devin's mom was just rushed to the hospital. They think she had... Tell your mom to call me. I will. Untuk merayakan pertunangan mereka, mereka mengundang teman-temannya. Dan seperti biasa, tiada pesta tanpa alkohol dan tanpa narkoba. I started planning the wedding. Di tengah asiknya pesta, Carlton bertanya di manakah ibu Tilar. Apa sedang keluar kota untuk berbisnis? Namun Boston menjawab bahwa dia tak akan kembali. Lalu Boston menunjukkan pisau yang sudah berumuran. Melihat Tilar melakukan pesta, Val justru merasa aneh. Padahal Joan sebenarnya sedang sakit. Namun sesampainya di depan pintu, Tilar melarang mereka masuk tanpa surat izin. Nobody gets in without a warrant. We are. She better be upstairs with... Come on, honey. Setelah pesta selesai, mereka kembali pulang ke rumah. Tapi sebelum itu, Boston berpesan kepada Carlton agar tidak membocorkan apa yang sebenarnya terjadi. Lagi-lagi muncul sebuah ide gila di mana mereka tidak berani membawa mayat sang ibu keluar dari rumah. Namun apabila mereka terus tinggal bersama, itu juga akan jadi masalah yang sangat besar. Alhasil, mereka berniat mati bersama. Promise you a castle. I don't need a castle if I've got you. Di sisi lain, Carlton sedang berada di kafe bersama sahabatnya. Namun dia merasa aneh di mana Carlton terlihat berbeda dan terlihat murung setelah keluar dari pesta pertunangan Tilar. Sementara itu, Val mencoba terus menghubungi Joan, namun tentu saja panggilan itu tidak akan diangkat. Alhasil, dia mencoba masuk ke rumah Joan secara sembunyi-sembunyi. Setelah berhasil masuk secara sembunyi, betapa terkejutnya seorang Val manakala melihat sahabat sekaligus tetangganya sudah tidak bernyawa lagi. Bersamaan dengan itu, Davon juga mengikutinya dari arah belakang. Kembali ke Carlton yang sudah bercerita kepada teman-temannya tentang kelakuan bejat Tilar dan Boston. Di sini mereka merasa dijadikan aksesoris dari tindakan keji Tilar dan Boston. Beralih ke Tilar dan Boston, di mana mereka membuang barang bukti ke sebuah tong sampah. Dan anehnya, setelah itu Tilar menelpon Squishy dan mengatakan akan kawin lari lalu menuju sebuah kastil. What castle? What the fuck? Sementara itu, di kediaman Joan sudah dikerumuni pihak kepolisian. Dan berdasarkan rekam transaksi kartu kredit, mereka menuju daerah Tahoe. Sesampainya di sebuah penginapan, mereka saling suap-suapan makanan yang sudah bercampur dengan racun tikus. Tentu saja mereka berniat melakukan bundir dan berharap bisa bertemu lagi di sebuah kastil di akhirat. Namun faktanya, setelah mereka terbangun, racun itu belum cukup untuk membunuh mereka. Dan bersamaan dengan itu, datanglah pihak kepolisian yang berhasil melakukan tracking posisi mereka. Di kantor kepolisian, Boston justru mengaku kalau dia yang membunuh Joan. Sementara Tilar tidak mengaku dan menyatakan dia mencintai ibunya. Faktanya, 20 tusukan termasuk di leher. Apa itu bisa disebut sebuah cinta? Setelah selesai diinterogasi, Boston konfirmasi apakah polisi akan memenjarakannya 20 tahun atas kasus hubungannya dengan Tilar. Jawabannya adalah tidak. Devon hanya ingin Boston menjauh dari Tilar.
wanted you to stay away from Tyler. You do 20 years. What'd you do to me? Tyler, tell them if you love me. Look at me, Ty. Faktanya, hukuman 20 tahun itu hanyalah akal bulus Tyler agar Buster mau membantunya untuk membunuh sang ibu. Tentu saja, hal itu membuat Buster murka, namun nasi sudah menjadi bubur. Film ditutup dengan vonis hukuman Buster selama seumur hidup, sementara Tyler divonis 15 tahun lamanya, yang artinya Tyler masih bisa bebas di usia yang relatif muda.